Assalamualaikum sahabat Suna Film. Gadis cantik ini dengan brutalnya sob mengamuk di desa para asasin hanya untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Ini pastinya seru sob, karena saking barbarnya gadis ini, asasin legendaris setelah John Wick terpaksa harus turun tangan demi menghentikan kebrutalan gadis tersebut. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan kedekatan hubungan antara seorang ayah dan putri kecilnya yang sedang berdansa di tengah hangatnya suasana senja. I can't do it. Kemudian sang ayah yang bernama Javier memberi putrinya sebuah mainan balerina karena dia tahu jika putrinya itu sangat menyukai balet. Lalu di malam harinya, putri Javier yang bernama Eve terlihat sedang anteng memainkan mainan balerina di dalam kamarnya. Sementara Javier sendiri terlihat tampak cemas seperti sedang merasakan adanya sesuatu yang tak beres. Dan benar aja sob, beberapa orang tak dikenal muncul dari dalam air dan langsung menyerang rumah Javier. Dan saat Javier menyadari jika rumahnya sedang diserang, Javier yang mengetahui jika musuhnya itu datang dalam jumlah yang banyak, segera melepaskan bom asap dan langsung menyuruh Eve untuk segera bersembunyi. Dan saat Javier mulai tak berdaya, muncullah seorang pria yang menanyakan di mana keberadaan Eve. Where is she? Where is Eve? Ternyata sob, pria tersebut adalah pimpinan dari sebuah klan yang mencetak para asasin. Sementara Javier sendiri adalah seorang asasin yang berasal dari klan yang berbeda, tepatnya berasal dari Ruska Roma, tempat John Wick dibesarkan dan dilatih untuk menjadi seorang asasin. Dan diketahuilah jika pria yang dikenal dengan sebutan Kanselor adalah ayah mertuanya Javier. Namun setelah istri Javier meninggal, dia pun sengaja membawa kabur putrinya agar Eve terlepas dari klan jahat yang dipimpin oleh si Kanselor ini. Kemudian Kanselor pun memberi pilihan, jika Eve ingin tetap dibiarkan hidup, maka Javier harus menghabisi dirinya sendiri. You kill yourself, and your daughter lives. Lalu saat Javier akan menembak kepalanya sendiri, untungnya sob, Eve membantu ayahnya dengan menembak pria yang hendak menghabisi Javier. Dan setelah Eve melihat tanda silang yang ada di lengan para klan tersebut, Javier pun segera membawa Eve untuk keluar dari tempat itu. Setelah mengaktifkan timer bom yang akan meledak dalam waktu 30 detik, Javier pun langsung membawa Eve keluar dari rumah tersebut. Meski mereka berhasil keluar, namun sayangnya sob, Javier harus meregang nyawa akibat terkena beberapa tembakan saat kekacauan tadi. Sementara Kanselor yang merasa jika Javier dan Eve telah tewas dalam ledakan itu, segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian scene pun berpindah ke kantor polisi, di mana saat itu Eve yang sedang bersedih meratapi kematian ayahnya terlihat didatangi oleh seorang pria bernama Winston yang merupakan salah satu pengelola dari agensi asasin cabang New York yang sangat mengenal Javier dan juga John Wick. Kemudian Winston pun menawarkan Eve untuk mau tinggal di Ruska Roma, tempat ayahnya dulu dibesarkan. Singkat cerita,
Mereka pun tiba di sebuah studio teater balet yang dijadikan sebagai tempat perekrutan dan juga pelatihan para asasin muda yang disebut sebagai Ruska Roma. The director will see you now. Kemudian Eve pun dipertemukan dengan pimpinan dari Ruska Roma, yaitu seorang wanita yang dijuluki sebagai The Director. I run this theater. I can give you somewhere to put that anchor. Those men took your past. Don't let them steal your future. Dan setelah wanita itu menawari Eve untuk mau menjadi bagian dari keluarga Ruska Roma, Eve pun segera memberitahu Winston jika dirinya telah memutuskan untuk tinggal di sana menjadi bagian dari keluarga Ruska Roma. She says my path is now here, with the Ruska Roma. Dan setelah Winston pergi, Eve pun diberi sedikit penjelasan oleh seorang wanita bernama Nogi yang nantinya akan menjadi instruktur Eve dan juga akan melatih Eve untuk menjadi seorang Kikimora. Kikimora itu adalah semacam asasin yang bertugas melindungi orang tak bersalah dengan cara membantai orang-orang yang dianggap bersalah. Like you will be called Kikimora. She can be vengeful and destructive, but to the innocent, she can be a protector. Singkat cerita, 12 tahun pun telah berlalu dan di bawah pelatihan Nogi, Eve pun terus diasah dengan berbagai skill bertarung dan juga menembak. Kemudian Eve mendapat pelatihan simulasi dalam melindungi seseorang dari ancaman para asasin yang sedang memburunya. Kemudian Eve yang telah dinilai sebagai murid terbaik di antara murid-murid lainnya, kini harus menjalani sebuah tes untuk menentukan kelayakan Eve sebagai Kikimora. Dan ternyata sob, tes tersebut adalah berupa ujian adu cepat dalam merangkai dan menembakkan senjata melawan asasin lain yang merupakan tahanan dari Ruska Roma. Lalu di malam harinya, Eve dan murid-murid lainnya pun dikejutkan dengan kedatangan sosok John Wick yang saat itu sedang diburu oleh para asasin lain karena telah melanggar perjanjian dengan menghabisi nyawa seseorang di dalam hotel Continental. Hingga keluarga Ruska Roma pun terpaksa harus mencabut John Wick dari anggota keluarga agar Ruska Roma tidak ikut terseret dengan masalah yang dibawa oleh John Wick. Dan saat John Wick hendak pergi, Eve pun menghampiri John Wick dan menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa terlepas dari Ruska Roma. John Wick pun menjawab, jika itu semua tergantung pilihan dari Eve sendiri. Hanya saja Eve harus siap menanggung segala konsekuensinya, seperti yang sedang dialami oleh John Wick saat ini, di mana dia sendiri sedang berjuang dalam menghadapi konsekuensi atas keputusannya sendiri. You can still leave. You still have a choice. Why didn't you leave? I'm working on it. Lalu keesokan harinya, Eve pun mendapatkan misi pertamanya sebagai Kikimora yang harus melindungi seorang anak pengusaha Cina bernama Katla Park. Nogi pun menjelaskan jika saat ini Katla sedang diburu oleh para asasin dari Asia hingga ayah Katla pun meminta perlindungan kepada keluarga Ruska Roma. Your job is to make sure they don't get the chance to infiltrate past security. Problem? No. Lalu di malam harinya, Eve terlihat sudah berada di sebuah klub malam untuk memastikan keselamatan dari kliennya itu. In position. Hold your position. Dan saat Eve melihat adanya pergerakan dari orang-orang yang mencurigakan yang sedang mendekati Katla, seketika itu dia pun mulai beraksi. Dan setelah berhasil menghabisi para kerocok, Eve pun segera mengejar pimpinannya yang saat itu sedang membawa Katla.
Meski sudah tersungkur beberapa kali, namun dengan tekad kuat layaknya John Wick, dia pun kembali bangkit untuk melawan balik. Setelah berhasil menuntaskan misi pertamanya, Eve pun mendapatkan tato yang sama persis dengan John Wick, yaitu sebuah tato yang melambangkan keluarga besar Ruska Roma. Lalu 2 bulan kemudian, terlihat Eve yang baru saja selesai menjalankan misinya dengan membantai para asasin di sebuah klub malam. Dan saat Eve hendak pergi dari sana dengan mengendarai mobilnya, tiba-tiba ternyata sob, orang yang baru saja menyerangnya memiliki tanda silang yang sama dengan orang-orang yang telah menghabisi ayahnya dulu. Kemudian Eve pun menunjukkan tanda silang tersebut kepada The Director dan menanyakan dari kelompok manakah orang-orang tersebut. The Director pun menjelaskan jika orang-orang dengan tanda silang seperti itu berasal dari sebuah klan paling berbahaya yang bukan hanya tidak memiliki aturan, tetapi mereka pun tak segan menghabisi musuhnya meskipun di dalam hotel Continental sendiri. People with that mark, they have no rules, no consequence, no mercy. The Director pun menambahkan jika Ruska Roma telah lama menyepakati sebuah perjanjian damai dengan klan tersebut untuk tidak saling mengganggu dan fokus pada urusan masing-masing. Karena itulah The Director memerintahkan Eve untuk tidak terlibat dengan urusan mereka, apalagi sampai punya maksud atau tujuan untuk memburu klan tersebut. They do not interfere with our business and we do not interfere with theirs. This is a pact as old as the Ruska Roma itself. I'm ordering you, do not pursue this, or nothing survives. Lalu keesokan harinya, Eve yang kekeh ingin memburu orang-orang yang telah menghabisi ayahnya, sengaja mendatangi Hotel Continental cabang New York untuk menemui Winston guna mendapatkan informasi terkait keberadaan dari klan tersebut. Please. I'm looking for the tribe that killed my father. Setelah Eve mengutarakan maksud dan tujuannya, Winston pun menyarankan hal yang sama seperti yang pernah disarankan oleh The Director, yaitu untuk tidak berurusan dengan klan tersebut. I still need to know. Very well. Dan karena Eve tetap memaksa, Winston pun memberitahu Eve jika salah satu dari anggota klan itu kini sedang berlindung di Hotel Continental cabang Praha karena dia sedang diburu oleh para asasin dengan nilai kontrak sebesar $2 juta. Shall we? Kemudian Winston pun menghubungi kantor administrasi untuk mendapatkan rincian data terkait orang tersebut. Daniel Pine, contract submitted 3 days ago, bounty is set at 2 million. Hard copy, please. Setelah mengetahui semua informasi tentang pria tersebut yang ternyata diketahui bernama Daniel Pine, Eve pun segera meluncur mendatangi Hotel Continental cabang Praha saat itu juga. Dan setibanya di sana, Eve pun segera memesan kamar yang letaknya bersebelahan dengan kamar tempat Daniel menginap. Dan ternyata sob, tempat itu sudah dipenuhi oleh para asasin yang hendak memburu Daniel. Namun karena Daniel berada di Hotel Continental yang merupakan tempat netral dan ada larangan keras untuk saling menghabisi di hotel tersebut, maka para asasin itu pun hanya bisa menunggu sampai Daniel keluar dari sana. Lalu, saat Eve hendak menyelinap masuk ke dalam kamar Daniel, seorang sniper yang melihat pergerakan Eve tersebut segera melapor kepada wanita bernama Lena. Mendapat laporan tersebut, Lena yang ternyata adalah orang yang telah membuat kontrak perburuan untuk Daniel, segera menghubungi kantor agensi untuk melipat gandakan nilai kontraknya. Mengetahui jika kontrak perburuan Daniel telah meningkat menjadi $4 juta, para asasin yang gelap mata pun nekat melakukan perburuan tanpa mempedulikan aturan dari Hotel Continental. Sementara Eve yang sudah berada di kamar Daniel bertemu dengan anak Daniel yang meminta Eve untuk tidak melukai ayahnya. Dan ternyata sob, Daniel yang sudah berada di belakang Eve langsung menanyakan maksud kedatangan Eve.
Eve pun menjelaskan jika maksud kedatangannya hanya untuk menanyakan keberadaan dari markas klan yang telah menghabisi ayahnya. Lalu saat Daniel mengetahui jika kontrak perburuan dirinya telah dilipat gandakan, dia pun segera bersiap untuk menghadapi para asasin yang kini sudah berada di depan kamarnya, hingga inilah yang terjadi. Eve yang terjebak di dalam pertempuran itu terpaksa sob, dia pun harus ikut melakukan perlawanan. Meski Eve punya kesempatan untuk bisa menghabisi assassin itu dengan sangat mudah, namun dia memilih untuk tidak melakukannya demi menghormati aturan dari Hotel Continental. Let's go. Dan saat di dalam lift, Daniel pun menjelaskan jika kini dirinya sedang berusaha untuk mengeluarkan anaknya dari ikatan hubungan dengan klan tersebut. Karena itulah saat ini Daniel sedang diburu oleh para klannya sendiri karena dianggap sebagai pengkhianat. Dan sepertinya sob, itulah yang sempat dialami oleh Javier dulu. Nah jadi gini sob, dulu Javier menikah dengan anaknya si konselor yang merupakan pimpinan dari sebuah klan assassin. Namun saat istrinya meninggal, Javier memutuskan untuk melepas hubungan dengan klan tersebut agar Eve bisa hidup bebas tanpa dipengaruhi oleh doktrin sesat dari si konselor. Dan saat ini, Daniel yang mengetahui jika Eve adalah seorang Kikimora meminta bantuan Eve untuk menjaga dan melindungi anaknya. You Kikamura. Help me protect her. Please? Fuck it. Sayangnya sob, dalam usaha pelarian itu, Daniel berhasil ditembak dan Eve pun berhasil dilumpuhkan oleh Lena. Sementara anaknya Daniel langsung mereka bawa. Singkat cerita, Eve bersama para assassin yang lainnya pun terlihat sedang disidang oleh manajer Hotel Continental cabang Praha. I didn't kill anyone. Dan karena Eve terbukti tidak melakukan pelanggaran, maka dia pun dibebaskan. You're going to need to check out. Understood. Kemudian Eve pun terlihat mendatangi sebuah toko senjata. Dan saat menanyakan terkait klan yang memiliki ciri tanda silang, si penjaga toko pun lagi-lagi sob menyarankan Eve untuk tidak berurusan dengan mereka. Dan karena tidak mendapatkan informasi apapun tentang klan tersebut, akhirnya Eve pun mencoba untuk melihat-lihat koleksi perlengkapan senjata yang ada di toko tersebut. He rounds with 308. It's got optic on top, up close to make it personal 1-inch fem ring. Besides charging handle. Lalu, saat Eve sedang mencoba beberapa senjata, dan saat Eve bersembunyi di dalam gudang senjata, dia pun menemukan seperangkat granat tangan hingga inilah yang terjadi. Setelah Eve membabat habis para penyerang itu, si penjaga toko yang menyadari jika orang-orang yang telah menyerang tokonya berasal dari klan yang sedang dicari-cari oleh Eve, akhirnya dia pun mau memberitahu Eve lokasi keberadaan dari markas mereka. Whisper suggests they've been known together somewhere in these peaks. Thank you. Singkat cerita, Eve pun telah tiba di sebuah desa yang berlokasi di sekitaran puncak pegunungan sesuai petunjuk dari si penjaga toko. Kemudian Eve pun mampir ke sebuah kafe dan memesan secangkir kopi. Lalu saat seorang pria masuk ke dalam kafe tersebut, kita
Di tengah perkelahian itu, si penjaga kafe pun melaporkan situasi tersebut kepada seseorang. Setelah menghabisi pria tersebut, Eve pun dihadang oleh si penjaga kafe yang langsung menyerangnya. Setelah mengunci si penjaga kafe, Eve pun kembali diserang oleh orang-orang yang mulai berdatangan ke kafe tersebut. Dan saat Eve berhasil keluar dari kafe tersebut, dia pun terlihat oleh seseorang pengawas dari atas menara yang langsung melaporkannya kepada konselor. Mendengar laporan itu, si konselor pun langsung memberi perintah untuk mengaktifkan protokol penuh. Engage full protocols. Ternyata sob, para penduduk di desa itu bukanlah orang biasa, melainkan sekelompok asasin yang tergabung dalam sebuah klan yang dipimpin oleh si konselor. Sehingga Eve pun terpaksa harus berhadapan dengan seluruh warga desa yang kini mulai memburunya. Dan saat Eve mulai terpojok, dia pun dihampiri oleh Lena. Mengetahui jika Eve adalah keluarga Ruska Roma, maka kemudian kita pun diperlihatkan kepada si konselor yang saat itu sedang menemui anaknya Daniel. Your father, he broke our customs. I hate you. Dan beberapa saat kemudian, Lena pun melaporkan jika dia telah berhasil menangkap perempuan yang telah membuat kekacauan di desanya. Lalu saat si konselor menemui Eve, dia pun menegaskan jika perbuatan Eve ini telah merusak perjanjian damai antara klan yang dipimpinnya dengan Ruska Roma. Namun Eve menjelaskan jika kedatangannya tidak ada kaitannya sedikit pun dengan Ruska Roma karena tujuan Eve hanya untuk membalas dendam kepada orang yang telah menghabisi ayahnya. Mendengar itu, konselor yang menyadari jika Eve adalah anaknya Javier langsung menemui Lena dan memberitahunya jika Eve adalah adik kandung Lena. Jadi ternyata sob, Lena dan Eve adalah anak kandung Javier yang berarti si konselor ini adalah kakek mereka. Lalu saat mereka masih berbincang, ternyata sob, Eve yang mengamuk berhasil menghabisi para penjaga dan langsung kabur dari sana. Dan saat Lena mencoba mengejar Eve yang masuk ke sebuah kabin, lalu saat Eve berhasil merebut pistolnya, Lena yang terlihat senang karena bisa bertemu kembali dengan adiknya, mengatakan jika dirinya adalah kakak kandung Eve dan di desa itulah tempat mereka dilahirkan. Lena pun menjelaskan jika dulu saat Javier memutuskan untuk meninggalkan klan jahat yang dipimpin konselor, Lena yang telah berusia 9 tahun pun memilih untuk tetap bergabung bersama kaumnya. Hingga Javier pun hanya membawa Eve saja yang saat itu memang masih kecil. Sementara di luar kabin, para anak buah konselor pun terlihat sudah mengepung tempat tersebut. Dan saat melapor kepada konselor, si konselor yang tak punya hati nurani pun malah memerintahkan mereka untuk menghabisi kedua cucunya itu. Kill them both. Untungnya sob, Eve berhasil selamat dari ledakan itu. Berbeda dengan Lena yang harus tewas karena mengalami luka parah akibat ledakan tersebut. Lalu saat anak buah konselor mulai masuk untuk memeriksa keadaan, Eve pun segera mengambil pedang katana dan
This isn't done until you're dead. Mendengar ancaman Eve, si kanselor yang mulai panik pun langsung menghubungi The Director dan memintanya untuk segera menghentikan Eve. Karena jika tidak, maka kanselor akan mengerahkan semua klannya untuk berperang melawan Ruska Roma. Kemudian The Director yang tak menginginkan adanya peperangan pun memberitahu kanselor jika dia akan segera mengutus orang terbaiknya untuk menghentikan kebrutalan Eve. The Ruska Roma have no desire for a war. I can send someone to solve the problem. Someone capable. Mendengar itu, konselor pun memberi kesempatan kepada Ruska Roma untuk membereskan Eve hanya sampai waktu tengah malam. Singkat cerita, di malam harinya, utusan Ruska Roma pun telah tiba. Dan ternyata sob, orang yang dimaksud adalah John Wick, sang assassin legendaris. Mengetahui jika orang yang diutus adalah John Wick, kanselor pun langsung mengumumkan kepada seluruh warganya untuk tidak terlibat dengan urusan John Wick yang saat ini hendak memburu Eve. As of now, you do not engage. Anyone who feels compelled to go against this order will be cast out. Leave the wolf to its prey. Dan saat John Wick berhasil menemukan Eve, dia pun meminta Eve untuk segera meninggalkan tempat tersebut agar John Wick tidak perlu menghabisinya. Namun Eve yang kekeh ingin menuntaskan balas dendamnya, dengan beraninya sob langsung menyerang John Wick. You don't have to do this. Meski Eve ini sangat tangguh, namun jika harus berhadapan dengan John Wick, tentu saja sob dia kalah telak karena level mereka sangat jauh berbeda. Just go. Lalu, saat Eve sudah tak berdaya di bawah todongan John Wick, dia pun memohon untuk diberi kesempatan agar dia bisa menuntaskan aksi balas dendamnya. Let me finish this. Dan saat mengetahui jika waktu menuju tengah malam hanya tinggal 30 menit lagi, John Wick pun memberi Eve kesempatan untuk menyelesaikan semuanya sebelum tengah malam. Karena jika tidak, maka mereka berdua harus menanggung konsekuensinya. Menyadari jika John Wick ternyata malah membiarkan Eve terus beraksi, akhirnya sob, si kanselor pun memerintahkan semua warganya untuk memburu mereka berdua. Now being called to hunt. Lalu, saat Eve masuk ke dalam ruang penyimpanan senjata, dia pun terlihat bersemangat saat menemukan sebuah senjata yang bisa dia andalkan. Dan ternyata sob, senjata itu adalah sebuah alat penyembur api. Hingga pasukan si konselor yang terjebak di dalam lorong pun bisa dengan mudahnya dia bantai. Kemudian satu orang asasin pun terlihat mengambil senjata yang sama untuk bisa menandingi Eve. Hingga kini terjadilah pertempuran epik antara dua senjata api.
Sayangnya sob, saat akan kembali melakukan duel senjata api, senjata Eve pun telah kehabisan bahan bakar. Hingga inilah yang terjadi. Dan dengan cerdasnya sob, Eve memanfaatkan peralatan pemadam kebakaran hingga terjadilah duel antara air melawan api. Dan saat Eve mulai terdesak, dari kejauhan John Wick pun membantu Eve dengan menembak tabung senjata api milik musuh. Hingga kemudian Eve yang melihat jika si Kanselor akan segera kabur dengan membawa anaknya Daniel, langsung menembaki mobilnya. Lalu, saat si Kanselor mulai membacot untuk melemahkan mental Eve, kemudian John Wick yang menyaksikan sendiri jika Eve telah berhasil menghabisi si Kanselor, segera melapor kepada The Director jika semuanya sudah habis tak tersisa. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Eve pun mengantarkan anaknya Daniel untuk menemui ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Get up here. Come here. Sementara Eve sendiri kini terlihat sedang menyaksikan acara pertunjukan balet. Namun beberapa saat kemudian, layanan kontrak pun mendapat pesanan perburuan atas nama Eve dengan harga $5 juta. Dan ternyata sob, The Director lah yang telah memesan kontrak tersebut. Dan dia melakukan itu sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Eve. Nah, gimana sob? Apakah mungkin film Ballerina ini akan ada sequel kelanjutannya? Entahlah sob, tapi yang pasti, baik John Wick maupun Eve, mereka itu sama-sama dihadapkan dengan sebuah pilihan yang memaksa mereka untuk mengambil sebuah keputusan besar. Namun apapun pilihan yang telah mereka ambil, mereka telah siap dengan segala konsekuensinya. Dan itulah sob yang menjadikan John Wick dan juga Eve tampil menjadi sosok yang terlihat tangguh, karena mereka sama-sama berani dalam menentukan pilihan dan berani juga dalam menanggung konsekuensinya. Maka ingatlah sob, setiap pilihan yang kamu ambil, di baliknya tersimpan sebuah konsekuensi yang harus kamu hadapi. Maka bijaklah dalam memilih dan pastikan jika kamu hanya memilih hal yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60.